Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Di halaman 1 hadis yang paling atas. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaan: apakah hadis tersebut berlaku sampai sekarang, dan apakah hadis ini menunjukkan tetap adanya Lailatul Qadar di setiap Ramadan? Yang pertama, kalau hadis sahih itu ya berlaku terus sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat, kalau sabda Nabi itu hadis sahih, itu berlaku terus, maknanya universal. Itu yang pertama. Maka hadis ini pun juga tetap berlaku sampai hari kiamat. Terus terkait dengan pertanyaan kedua, apakah Lailatul Qadar itu datang setiap tahun di bulan Ramadan? Lah di sini terjadi khilafiyah. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Memang mayoritas jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu takti, datang setiap Ramadan. Tetapi tidak sabitah mutaghayyirah. Artinya kedatangan Lailatul Qadar itu tidak tetap pada satu malam tok, tetapi mengalami perubahan di setiap tahunnya. Ada ulama yang mengatakan, misal tahun ini Lailatul Qadar itu malam 21. Tahun depan bulan Ramadan tidak lagi di malam 21, tapi malam 23. Tahun depannya lagi tidak lagi di 21 atau 23, tapi malam 25. Begitu seterusnya, malam-malam yang ganjil. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Datang setiap bulan Ramadan, tetapi malamnya terus mengalami perubahan, tidak menetap di satu malam saja. Tapi ada pula yang mengatakan, yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi ya pada malam itu. Kapan itu? Yaitu malam saat Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maka kebaikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lah dari sini ada yang berpendapat pula, kenapa kok Allah sebut 1000? Lah waktu di sisi Allah itu kalau satu hari sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Sehingga dari sini ada yang mengatakan Lailatul Qadar akan turun setiap 1000 tahun sekali. Terus ada lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ya malam
waktu turunnya Al-Quran pertama kali itu, seperti Sayyid Qutb itu, beliau kan mengatakan tidak pantas bagi setiap mukmin untuk melupakan peristiwa pada malam yang agung tersebut. Jadi sudah sepantasnya bagi setiap mukmin itu terus mengingat peristiwa itu. Artinya hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak tahu, artinya terjadi khilafiyah dan tidak ada satupun yang mengetahui secara pas apakah datang setiap bulan Ramadan atau tidak. Tapi yang jelas bulan Ramadan itu berdasar sabda Nabi yang lain, siapa yang berdiri sholat malam pada bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jangan sampai malam bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa ibadah, tanpa mendekat kepada Allah. Terlepas datang atau tidaknya Lailatul Qadar, wallahu a'lam, yang maha mengetahui hanya Allah. Tapi kan ada sabda Nabi yang memerintahkan umat beliau untuk berusaha mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kalau ditanya hadis itu sahih apa enggak? Sahih hadisnya. Hadisnya sahih. Nabi memang menganjurkan umat beliau untuk mencari malam Lailatul Qadar, berusaha mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Bukan berarti malam genap berlalu begitu saja. Buktinya jika masuk 10 hari terakhir, Nabi itu kan syadda mi'zarahu, lebih kencangkan ikat pinggang. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, hidupkan malam. Ini juga bukan berarti bahwa Nabi itu hanya mengencangkan ikat pinggang di 10 malam terakhir. Sudah sejak awal Ramadan beliau sudah hidupkan malam beliau. Lah adanya nasihat dari Nabi itu, pesan dari beliau supaya kita tidak mengabaikan begitu saja malam-malam bulan Ramadan, terlebih lagi 10 hari terakhir. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. 10 hari terakhir, kenyataannya yang terjadi apa di masyarakat kita? 10 hari terakhir sudah kadang lupa dengan makna dari puasa. Banyak yang saf-saf di masjid itu mengalami kemajuan di 10 hari terakhir, alias mulai kosong. Awalnya malam pertama, kedua, ketiga bulan Ramadan penuh sampai belakang. Begitu sudah pertengahan, apalagi 10 hari terakhir, itu banyak saf masjid yang mengalami kemajuan. Artinya jamaahnya berkurang sehingga safnya semakin maju, semakin maju, semakin maju. Dan banyak pula yang sudah tidak peduli dengan malam-malam bulan Ramadan. Lah, Nabi berpesan, kencangkan ikat pinggang, bangunkan keluarga, hidupkan malam 10 hari terakhir. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, akan selesai. Jangan sampai
keluar dari bulan Ramadan kita tidak dapat makna apapun, tidak dapat kebaikan apapun dari Ramadan, hanya sekedar lapar dan haus. Belum tentu tahun depan masih dapat Ramadan. Lah ini masalah Lailatul Qadar sampai hari kiamat khilafiyah ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita lakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi. Mari kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Perkara nanti Lailatul Qadar datang tiap Ramadan atau tidak, itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas kita sudah tunaikan kebaikan sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi kita. Dan satu pun tidak ada yang tahu datangnya kapan Lailatul Qadar, itu tidak ada yang tahu. Karena Allah hanya memberitahu turunnya Lailatul Qadar ya waktu turun Al-Quran itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah hanya memberitahu dalam ayat itu saat turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Terus apakah ada setiap bulan Ramadan? Lah itu mahallul khilaf. Itu terjadi khilafiyah di situ. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, ada lagi. Rasul halaman 4 hadis yang di tengah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Mohon dijelaskan pada kalimat maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Salah satu dari puasa itu dohirnya tidak makan, tidak minum. Saat ini pun kita juga tidak makan, tidak minum. Karena salah satu syarat sahnya puasa itu tidak makan, tidak minum. Juga tidak berkumpul suami istri sejak fajar sampai maghrib. Itu dohirnya begitu. Tapi meski saat ini kita tidak makan, tidak minum karena sedang menjalankan puasa, namun perkataan kita tidak lepas dari kebohongan, perkataan kita masih suka fitnah, perbuatan maksiat kita masih terus dilakukan meskipun posisi kita tidak makan, tidak minum. Tetapi lisan kita masih berkata bohong. Man lam yada' qaulaz zur, masih suka bohong, masih suka fitnah, masih suka ghibah, ini itu dan lain sebagainya. Terus wal amala bihi, perbuatan kita juga masih suka bermaksiat kepada Allah. Meski posisi kita tidak makan dan tidak minum, Allah tidak butuh kita tinggalkan makan dan minum kita. Artinya puasa yang kita lakukan itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah. Orang tidak makan itu lapar, tidak minum itu akan haus. Lah, orang berpuasa ada banyak di sisi Allah yang tidak dapat pahala kebaikan dari puasanya, hanya gara-gara dia bisa tinggalkan makannya di siang hari, tinggalkan minumnya di siang hari, tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan keji, tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah tidak butuh tidak makan kita dan tidak minum kita. Artinya Allah tidak butuh puasa kita.
Puasa yang dilakukan seperti itu tidak akan mendapatkan pahala kebaikan apapun di sisi Allah. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Bukan berarti lantas kita berpikir, oh nek ngono tak mangan sisan, tak ngombe sisan, itu jahil murakkab, bodoh kuadrat namanya. Yang dirubah itu, yang dihentikan perkataan kotornya, perbuatan keji dan mungkarnya, yang dihentikan itu. Bukan lantas sisan-sisan. Saya sulit kalau untuk meninggalkan perkataan bohong. Saya sulit kalau untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Daripada saya hanya dapat lapar dan haus, lebih baik makan sisan, minum sisan. Ya sudah, itu jahil murakkab. Yang dirubah, yang dihentikan itu perkataan, perbuatan keji dan mungkarnya. Biar apa? Biar puasa kita ada nilai di sisi Allah. Ingat ya Bapak Ibu, Nabi Allah itu berfirman dalam hadis qudsi ya. Di brosur ini juga ada, kullu amali bani Adam lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya, ya untuk Adam itu, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah begitu. Artinya apa? Semua amal ibadah manusia selain puasa itu bisa diketahui oleh orang lain, dan pahalanya manusia juga sudah dapat gambarannya. Al-hasanah bi'ashri amsalihah atau ila sab'i mi'ati di'fin kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan itu lipat gandanya bisa 10 sampai 700 lipat, kecuali puasa. Puasa itu lipat gandanya apakah 10, apakah sampai 700, Allah tidak sebutkan. Maka Allah sebutkan terkait puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kalau untuk ibadah-ibadah yang lain Allah sebutkan pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700. Tetapi terkait puasa Allah tidak sebutkan lipat gandanya. Yang maha mengetahui hanya Allah dan fulan. Saat ini apa ada yang tahu kalau saya puasa? Dohirnya pasti panjenengan akan mengatakan saya puasa, karena tidak makan, tidak minum. Padahal bisa jadi saya tidak puasa, tapi jenengan kan tidak pirsa. Manusia yang lain tidak tahu kita ini puasa atau tidak. Selama kita tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan, orang lain akan mengatakan kita ini puasa. Padahal meskipun ya, sebetulnya tidak sedang puasa. Lah, dalam hal ini yang tahu Allah. Allah itu maha mengetahui fulan atau fulanah itu tidak puasanya karena udzur atau tidak. Itu Allah maha mengetahui. Saat di sini kita tidak makan, tidak minum, orang akan mengatakan, menganggap kita puasa. Nanti bubaran kita sembunyi-sembunyi minum. Allah maha mengetahui. Itu loh maksud bahwa asyam, puasa itu untuk Allah. Yang pertama, pahalanya Allah tidak sebut lipat gandanya 10 atau sampai 700 kali. Allah tidak sebutkan itu. Kalau ibadah lain Allah sebutkan lipat gandanya. Yang kedua,
ibadah lain, orang lain bisa tahu. Kalau kita sholat, orang lain kan tahu, oh fulan sholat. Kita jamaah ke masjid, orang lain tahu, oh fulan sholat ke masjid. Kita ngaji, oh fulan tahu, orang lain juga tahu. Tapi puasa tidak ada satupun yang tahu dari manusia. Yang maha mengetahui hanya Allah. Maka puasa yang dilakukan ya, itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tidak hanya sebatas menahan tidak kumpul suami istri di siang hari, tapi menyeluruh secara lahir maupun batin. Rubah perkataan yang mungkar, perkataan yang keji menjadi perkataan yang baik. Perbuatan yang keji mungkar hentikan. Maka Ramadan ini pendidikan terbaik, pendidikan robbani, pendidikan ilahi, momentum terbaik untuk kita mendekat kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita sulit mendekat kepada Allah, di bulan Ramadan saja kita sulit merubah perkataan kotor kita menjadi baik, sulit menghentikan perbuatan keji dan mungkar kita, jangan harap di luar bulan Ramadan bisa dilakukan. Maka ini momentum terbaik. Kalau kita berubah keluar dari bulan Ramadan, terus jaga perkataannya, jangan berkata kecuali yang baik-baik. Ya, jangan sampai sia-sia puasa kita. Apa gunanya lapar dan haus kalau ternyata perbuatan kita masih keji, masih mungkar. Perkataan kita juga demikian, masih keji, masih mungkar. Maka tidak akan dapat apa-apa dari puasa. Yang dirubah, yang dihentikan perkataan serta perbuatan keji dan mungkarnya, bukan sisan-sisan gitu loh. Ya, ada lagi. Masih di halaman 4, hadis yang paling bawah. Situ tertulis hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 596, nomor 1571. Ini hadis sahih atas syarat Bukhari, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Mohon diterangkan apa yang dimaksud. Ini hadis sahih atas syarat Bukhari. Hadis ini memenuhi syarat-syarat kriteria hadis sahih yang disyaratkan oleh Bukhari. Tapi Bukhari dan Muslim itu tidak meriwayatkan hadis ini. Namun demikian, hadis ini telah memenuhi kriteria syarat sahih dari Bukhari. Bukhari itu punya kriteria sebuah hadis itu dikatakan sahih. Beliau punya syarat yang sangat ketat. Maka Imam Bukhari itu hadis-hadis sahihnya itu oleh mayoritas ulama ditempatkan di urutan pertama. Karena Imam Bukhari itu ketat sekali untuk mengatakan hadis itu sahih atau tidak sahih. Syarat dari Imam Bukhari itu ketat sekali. Selain ya, hadis itu harus diriwayatkan dari seorang perawi yang adil, dobit, kuat hafalannya. Imam Bukhari juga mensyaratkan bahwa orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya itu tidak hanya hidup semasa, tetapi hidup semasa dan harus bertemu. Kalau yang meriwayatkan itu tidak bertemu dengan gurunya, dia ambil hadis dari gurunya, tetapi ini tidak bertemu meski hidup semasa, hidup sezaman, karena beda wilayah, beda daerah. Kalau sampai tidak bertemu, maka ini telah menyelisihi syarat sahih Bukhari. Maka ketat sekali syarat dari Bukhari itu.
Seorang yang mengambil hadis dari gurunya kemudian meriwayatkan hadis itu, ini harus bertemu. Adanya liqo, pertemuan. Kalau Muslim tidak, Muslim cukup dalam hal ini asal guru dan murid itu hidup sezaman, meski tidak bertemu, itu masuk kriteria syarat sahih Muslim. Kalau Bukhari ada syarat harus bertemu, tidak hanya mendengar. Kan ini yang meriwayatkan hadis itu kan mendengar dari fulan. Itu berarti dia mendengar dari guru. Ada yang mendengar dari guru secara langsung maupun tidak langsung. Kalau Bukhari mensyaratkan mendengarnya harus langsung dengan pertemuan, dengan liqa itu. Itu maksud hadis sahih atas syarat Bukhari. Artinya Bukhari ini punya syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih, syaratnya ketat sekali. Harus diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, dobit, kuat hafalannya. Adil, kuat hafalannya, terus kemudian yang meriwayatkan itu harus bertemu dengan guru yang darinya dia ambil hadisnya. Itu diantara syarat-syarat dari Bukhari. Sebagai contoh ya, misalkan Ustadz Marjono, saya mendengar hadis dari Ustadz Ghazali, hidup sejaman ini tapi tidak pernah bertemu. Tapi Ustadz Marjono mendengar dari Ustadz Ghazali, ya tentu dari orang lain. Padahal Ustadz Marjono dengan Ustadz Ghazali itu hidup sejaman, tapi beliau berdua tidak pernah bertemu. Ada orang lain yang darinya Ustadz Marjono dengar, tetapi Ustadz Marjono tidak dengar sendiri dari secara langsung dari Ustadz Ghazali, maka itu tidak termasuk syarat sahih Bukhari. Dikatakan itu masuk syarat sahih Bukhari, beliau berdua harus bertemu. Ustadz Marjono harus bertemu Ustadz Ghazali. Contoh sederhananya begitu. Karena dulu para perawi itu tidak hidup di satu wilayah, tidak hidup di, misalkan tidak di Mekah semuanya, tidak di Madinah semuanya, bukan begitu, lintas wilayah perawi-perawi hadis itu. Nah, Bukhari mensyaratkan untuk adanya pertemuan, tidak hanya sekedar hidup sezaman. Ya, terus ada lagi. Pada hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 238, ada di brosur halaman 6 yang tengah, dikatakan tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Artinya, jika seorang musafir lebih baik berbuka puasa. Tetapi pada Quran surat Al-Baqarah 184 dikatakan, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apakah puasa itu lebih baik daripada harus berbuka sekalipun musafir, Ustaz? Mohon dijelaskan antara hadis tersebut dan surat Al-Baqarah ayat 184. Coba hadis itu jangan baca perlahan artinya. Nanti akan tahu asbabul wurud dari hadis itu. Kenapa kok Nabi sampai ngendika laisa minal birri as-saum fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa saat sedang musafir. Itu asbabul wurudnya di situ. Coba dibaca artinya saja perlahan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab,
orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Nah, itu sebabnya Nabi ngendika, dulu ada seseorang yang puasa melakukan perjalanan. Berat sekali, payah sekali, sampai orang ini dipayungi, ibaratnya dinaungi oleh kerumunan orang biar tidak terkena sengatan sinar matahari. Karena orang ini puasa dan payah sekali. Itu artinya orang yang musafir tadi, dia menjalankan puasa tetapi berat sekali, payah sekali. Kemudian Nabi ngendika, Nabi bersabda, ada apa ini? Ternyata ada orang puasa yang sedang dinaungi karena dia merasa sangat payah melakukan puasa dalam safar, sampai harus dinaungi oleh orang banyak. Nah, Nabi ngendika, melihat itu Nabi ngendika tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Tapi hadis atasnya Anas bin Malik pernah mengatakan, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bepergian bersama Rasulullah, pernah melakukan safar, falam ya'ibis shaim 'alal muftir. Orang yang puasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak puasa. Walal muftir 'alas shaim. Begitu pula sebaliknya orang yang tidak puasa di antara kami juga tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi para sahabat termasuk di situ Anas bin Malik dulu pernah bepergian bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Tetapi antar sahabat itu tidak saling mencela. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa. Aleh mengono tok ora poso. Nah, tidak ada itu celaan seperti itu. Menglunga ngono tok ora poso. Beratnya di mana toh? Kok gampang-gampang ora poso? Kok mudah sekali meninggalkan puasa hanya gara-gara bepergian? Itu tidak pernah terjadi di antara para sahabat begitu. Yang tidak puasa juga tidak mencela yang puasa. Beliau tidak mengatakan, bukankah Nabi pernah ngendika bahwasanya tidak ada kebaikan puasa di safar. Tidak ada saling cela di antara para sahabat. Artinya kita diberi rukhsah. Al-Quran, yaitu Allah langsung malahan, itu memberikan rukhsah bagi musafir. Mau terus berpuasa juga baik, tidak puasa dan mengganti di hari lain juga baik. Lah kok Nabi ngendika laisa minal birri as-shaum fis safar, tidak ada kebaikan puasa dalam perjalanan, karena ada orang yang memaksakan berpuasa dalam perjalanan keadaan safar, padahal dia payah sekali, berat sekali. Bukti orang itu mengalami kepayahan dalam perjalanan posisi puasa, buktinya apa? Buktinya dia dinaungi oleh banyak orang supaya tidak terkena sengatan sinar matahari, supaya, kalau bahasa sekarang, supaya tidak tambah dehidrasi gitu loh. Artinya ini berat sekali orang ini. Dia paksakan puasa dalam keadaan safar, padahal dia merasakan kepayahan luar biasa. Sedangkan agama memberikan rukhsah untuk itu. Boleh tidak puasa dengan syarat mengganti di hari lain. Lah oleh karena itu Nabi ngendika untuk orang yang seperti itu tidak ada kebaikan puasa di safar. Tetapi kalau tidak ada kepayahan luar biasa, mau puasa ya silahkan,
tidak puasa mengganti di hari lain juga silahkan. Semuanya baik menurut Allah dan juga menurut Rasulullah. Sehingga tidak ada kontradiksi antara ayat yang saudara sebutkan tadi dengan hadis ini. Tidak ada tolak belakangnya, itu tidak ada. Karena hadis ini sebabnya itu payah sekali, tapi tetap maksa puasa. Sepong agama saja memberi rukhsah mau payah atau tidak. Kalau kamu di posisi musafir boleh tidak puasa, tapi ganti di hari lain. Lah ini orang ini sudah sangat payah tapi tetap maksa untuk puasa, maka tidak ada kebaikan. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya, terus ada lagi di halaman 8 di hadis yang panjang itu disebutkan, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya surga. Ustaz, pada awal Ramadan ini kita saksikan dari berita-berita banyak saudara kita di wilayah Bekasi, Depok dan juga Sukabumi mengalami ujian bencana banjir, banyak kehilangan harta benda dan lainnya. Apakah dalam kondisi seperti itu umat Islam di sana boleh atau mendapatkan rukhsah tidak berpuasa karena banjir tersebut dan mengganti di hari yang lain? Banjirnya terus menyebabkan sakit tidak? Kalau korban banjir itu terus sakit, maka boleh tidak puasa. Kenapa? Bukan karena banjirnya, tapi karena sakitnya. Nah, nanti mengganti di hari lain. Ini karena tidak ada makanan yang dimakan untuk sahur maupun berbuka. Yang berdosa seluruh umat Islam yang ada di sana. Yang tidak menjadi korban banjir, dia diberi kemampuan oleh Allah, tetapi tidak memberikan pertolongan, tidak menyediakan makanan untuk sahur dan buka, korban banjir tadi. Maka umat Islam yang di sana semuanya berdosa. Pemerintah tahu tidak menolong, pemerintah berdosa. Tapi kalau kemudian jadi korban banjir terus sakit, boleh tidak puasa karena karena sakitnya itu belum seberapa dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Bukan hanya banjir, rudal, roket, tidak punya tempat tinggal, kedinginan karena musim dingin ini, juga banjir kalau hujan, roket terus seperti air hujan itu berterbangan di atas. Insya Allah nanti akad depan kita akan kedatangan salah seorang ulama asli kelahiran Gaza, lahir dan besar di Gaza. Itu saudara-saudara kita di sana, tidak ada makanan. Tapi Ramadan ini apa tidak puasa? Tetap berpuasa. Dari mana sahur dan bukanya? Keyakinan beliau-beliau luar biasa, dari Allah sudah. Min fadli Rabbina, dari Allah. Allah itu betul kalau ingin menolong hambanya yang beriman, banyak cara, banyak cara. Lah, saudara-saudara kita yang di sini, yang kebetulan diuji oleh Allah dengan banjir kemarin, kehilangan tempat tinggal, tidak ada bahan makanan, tidak ada air bersih untuk diminum dan lain sebagainya. Umat Islam di sana yang tidak menjadi korban banjir dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menolong, tetapi berdiam diri tidak menolong, maka dosa semuanya.
Pemerintah tahu, andai kata tidak bergerak untuk menolong, hisabnya sangat berat di hadapan Allah. Maka al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluh. Karena setiap muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Sabda Nabi kita, tidak boleh saling menyakiti antar muslim, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Tidak boleh saling mendolimi, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Tidak boleh saling membiarkan untuk tidak menolong. Maksudnya apa? Tahu saudara kita sedang diuji banjir oleh Allah di tengah-tengah bulan Ramadan, kehilangan tempat tinggal, tidak ada bahan makanan, tidak ada air bersih untuk dikonsumsi, untuk diminum. Kita diberi kemampuan oleh Allah menolong, kok kita biarkan saudara-saudara kita untuk tidak kita tolong, maka berdosa kita. Itulah indahnya Islam. Islam itu tidak ada nafsi-nafsi, egois itu tidak ada. Islam itu adanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling kuat menguatkan dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka bahkan hal sederhana menurut Nabi kita tahu tetangga kita lapar, sedang kita bisa tidur malam hari dalam keadaan perut kenyang. Kita tahu tetangga kita lapar, kita diberi kemampuan Allah menolong, tapi tidak mau menolong, itu dikatakan oleh Nabi kita tidak beriman kok. La yu'minu ahadukum man bata syaba'an wa jaruhu ja'i'. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, padahal wis sholat, sudah puasa, haji umroh bolak-balik, sholatnya sudah sregep, puasa Ramadannya tertib, haji sudah, umroh sudah, oleh Nabi masih dikatakan tidak beriman. Hanya gara-gara apa? Dia bisa melewati malam tidur nyenyak dalam keadaan perut kenyang, dan dia tahu tetangganya klesak-klesik tidak bisa tidur karena kelaparan, tidak ada yang dimakan. Dia tahu dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menolong, tapi dia enggan menolong, maka tidak dikatakan beriman oleh Nabi kita. Tidak hanya sekedar dosa, hilang imannya. Siapa yang ngendika? Nabi. Karena orang beriman itu tidak egois seperti itu. Maka siapapun orang yang telah ngaku beragama Islam, kalau membiarkan korban banjir kemarin itu dan diberi kemampuan untuk menolong, tetapi tidak mau menolong, maka bisa hilang keimanannya, layan fa imannya. Maka dosa semuanya itu orang Islam. Allah sudah beri kemampuan, harusnya sebagian dari yang Allah berikan itu diulurkan, diberikan untuk menolong saudara yang sedang terkena musibah banjir, biar tetap bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Ada yang disantap ketika sahur maupun berbuka. Lah kok dibiarkan begitu saja, maka dosa semuanya itu. Naudzubillah. Ya, kalau pertanyaannya apakah boleh tidak berpuasa? Nah, banjir itu tidak termasuk sebab diperbolehkannya untuk tidak berpuasa. Terus ada lagi? Masih sekitar Ramadan, di kampung kami atau di masjid kami
untuk sholat taraweh memakai 4 rakaat salam kemudian witir. Kemudian saya hanya mengikuti sholat jamaah isya-nya. Posisi saya ada di shaf paling depan. Setelah itu saya mundur atau keluar, tidak mengikuti jamaah taraweh karena sudah beda pemahaman yang saya terima di kajian MTA. Pertanyaan, apakah dengan seperti apa yang saya lakukan itu merugikan dakwah MTA, Ustaz? Karena ada yang bilang begitu kepada saya. Tidak. Kita begitu itu karena kita mengikuti Nabi. Kita belum tahu dalilnya. Sholat taraweh 4 rakaat salam, kita belum tahu dalilnya, maka tidak mengamalkan. Kalau sampai hari kiamat kita tidak tahu dalil 4 rakaat salam, maka sampai hari kiamat kita juga tidak akan mengamalkan 4 rakaat salam. Yang kita ketahui, Nabi kita itu, beliau kalau sholat malam itu masna dua yusallimu baina kulli rakaataini. Beliau salam di antara tiap-tiap 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Dalilnya sahih itu. Kalau yang dalil 4 rakaat salam, ya kita belum tahu. Karena belum tahu ya tidak mengamalkan. Justru kalau kita mengamalkan itu berarti kita beramal tanpa ilmu, karena belum tahu dalilnya. Oleh karenanya pada seluruh keluarga besar MTA, amalkan yang sudah kita ketahui dalilnya. Terserah orang mau mengatakan apa, pokoknya kita mengamalkan yang sudah kita ketahui dalilnya. Termasuk sholat malam itu yang dilakukan oleh Nabi berdasar dalil yang sahih. Beliau itu yusallimu baina kulli rakaataini. Beliau salam di antara tiap-tiap 2 rakaat. Coba tampilkan hadisnya itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Di brosur kemarin ada itu, sholat lail itu ya. Kita bacakan. Itu tidak merugikan dakwah. Kalau saudara ikut yang 4 rakaat tanpa tahu dalil, itu justru merugikan dakwah. Justru merugikan dakwah kita. Kalau saudara belum tahu dalilnya, kok ikut-ikutan 4 rakaat salam, itu merugikan dakwah kita. Ya, semaksimalnya yang sudah kita ketahui. Mana ini Pak Tekno kok lama sekali, biasanya cepet kok. Apa karena puasa? Ya. Ya ini ya, saya bacakan. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayyafruqa min salatil isya'i wa hiya allati yad'u nas al-atamah ilal fajri ihda asyrata raq'atan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdiri untuk sholat malam, ini di bulan Ramadan ya. Sesudah beliau selesai dari sholat isya, di mana orang-orang pada waktu itu sebagiannya ada yang menyebut sholat isya itu dengan sholat atamah sampai menjelang fajar.
Berapa rakaat? Ihda asyrota rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaataini. Beliau salam di tiap-tiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah, witir dengan 1 rakaat. Di hadis yang lain, ini hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508, nomor hadis 122. Di hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi kita pernah bersabda, sholatul laili matsna matsna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu hadis sahih yang kita ketahui dari Nabi kita terkait dengan sholat malam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat salam. Maka yang saudara lakukan sudah betul. Betul menurut siapa? Apa betul menurut MTA? Bukan. Tapi betul menurut sabda Nabi ini, sabda Rasulullah ini. MTA tidak punya ajaran. Yang diajarkan oleh MTA itu semaksimalnya apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi. Itu yang diajarkan di sini. MTA tidak punya ajaran sendiri. Ya, ada lagi.